Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan skema spesifikasi respon kekebalan. Imunitas yang diperantarai sel dan antibodi, keduanya sangat spesifik untuk organisme yang menyerang. Proses di mana pertahanan inang ini berasal dari diringkas dengan 3 tingkatan. Yang pertama, pengenalan organisme asing oleh sel imun spesifik. Yang kedua, aktivitas sel imun ini untuk menghasilkan respon spesifik, misalnya antibodi. Dan yang ketiga, respon yang secara khusus menargetkan organisme untuk dihancurkan. Terlihat pada gambar, reseptor spesifik antigen pada permukaan limfosit T helper, aktivasi dan proliferasi klonal sel T helper spesifik antigen ini terjadi sebagai akibat dari produksi interleukin. Yang paling penting adalah interleukin 2, faktor pertumbuhan sel T, dan interferon gamma mengaktifkan makrofag sel T helper. Yang teraktivasi ini dibantu oleh makrofag yang teraktivasi memediasi satu komponen penting dari imunitas seluler, yaitu reaksi hipersensitivitas tertunda khususnya terhadap tuberkulosis. Limfosit T sitotoksik atau sitolitik juga merupakan efektor spesifik dari respon imun seluler, terutama terhadap sel yang terinfeksi virus. Dalam contoh ini, yaitu virus, misalnya virus influenza, dihirup dan menginfeksi sel seluruh pernafasan. Glikoprotein amplop virus muncul di permukaan sel yang terinfeksi bersama protein MHC kelas 1. Sel T sitotoksik mengikat melalui reseptor spesifik antigennya ke kompleks protein MHC kelas 1 antigen virus dan dirangsang untuk tumbuh menjadi klon sel oleh interleukin 2 yang diproduksi oleh sel T pembantu. Sel T sitotoksik ini secara khusus membunuh sel yang terinfeksi virus influenza dan bukan sel yang terinfeksi oleh virus lain. Dengan mengenali kompleks protein MHC kelas 1 antigen virus pada permukaan sel dan melepaskan perforin yang menghancurkan membran sel yang terinfeksi. Dari kekebalan yang dimediasi antibodi, sintesis antibodi biasanya melibatkan kerjasama antara 3 sel penyaji antigen, misalnya sel dendrit dan makrofag, sel T helper, dan sel B. Setelah diproses oleh sel penyaji antigen, fragmen antigen muncul di permukaan sel tersebut bersama dengan protein MHC kelas 2. Kompleks protein MHC kelas 2 antigen berikatan dengan reseptor pada permukaan sel T pembantu yang spesifik untuk antigen tersebut. Ini mengaktifkan sel T pembantu untuk menghasilkan interleukin seperti interleukin 2 dan interleukin 4 dan interleukin 5. Interleukin ini mengaktifkan sel B untuk menghasilkan antibodi spesifik untuk antigen tersebut. Perhatikan bahwa interleukin tidak spesifik. Spesifitas terletak pada sel T dan sel B dan diperantarai oleh reseptor antigen yang permukaan sel ini. Sel B yang teraktivitas berproliferasi dan berdiferensiasi membentuk banyak sel plasma yang mensekresikan sejumlah besar imunoglobulin antibodi. Meskipun pembentukan antibodi biasanya melibatkan sel T, penolong antigen tertentu, misalnya polisakarida bakteri, dapat mengaktifkan sel B secara langsung tanpa bantuan sel T dan disebut antigen independen sel T. Dalam respons sel T yang independen ini, hanya IgM yang diproduksi oleh sel B karena memerlukan
IL4 dan IL5 yang dibuat oleh sel T helper agar sel B dapat beralih kelas. Untuk menghasilkan IMG, IMGA, IgG, IgA, dan IgE untuk diskusi tentang pengalihan kelas. Proses ini di mana sel B menghasilkan antibodi yang dihasilkannya dari IgM ke salah satu kelas lainnya.